Hai teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang konflik yang ada di Afrika. Materi yang akan dibahas yaitu mengenal benua Afrika, konflik di Kongo, konflik di Sudan, konflik di Somalia, dan konflik di Afrika Tengah. Tahu nggak sih, benua Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia, dan benua Afrika menyimpan beragam kekayaan alam dan tambang yang besar. Namun, luas wilayah, banyaknya jumlah penduduk, dan melimpahnya kekayaan di Afrika tidak diimbangi dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Konflik pertama yang akan kita bahas di benua Afrika yaitu konflik Kongo. Wilayah Kongo telah menjadi medan perebutan sejak periode Perang Dingin, karena wilayah ini memiliki kekayaan sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri. Sebelumnya, negara Kongo bernama Zaire dengan pemerintahan Mobutu Sese Seko yang pro pada Amerika. Dalam pemerintahannya, ia telah mengeksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah Zaire selama 30 tahun, dan hasilnya dinikmati hanya oleh segelintir elit dan rezim yang berkuasa. Pada dekade 90-an, mulai muncul kekecewaan dan ketidakpuasan dari rakyat terhadap Mobutu Sese Seko karena banyaknya kasus korup dan mulai hancurnya ekonomi. Lalu lahirlah pemberontakan dari pihak oposisi, salah satunya pemberontakan Popular Revolutionary Party di bawah kepemimpinan Laurent Desire Kabila. PRP kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak dan milisi suku Tutsi yang anti Mobutu, dan membentuk aliansi baru bernama FDLCZ. Pasukan ini mendapatkan dukungan pasukan tentara dari beberapa negara, contohnya Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda, untuk menumbangkan rezim Mobutu. Perang pun terjadi antara pasukan gabungan AFDL dengan pemerintahan Zaire, dan secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yaitu konflik Kongo I dan konflik Kongo II. Perang Kongo I terjadi antara pasukan pemerintahan Zaire dengan pasukan AFDL yang bergabung dengan milisi anti Mobutu dan dukungan kekuatan asing dari Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Mobutu. Pertempuran berat terjadi di sekitar ibu kota dan secara perlahan pasukan gabungan ini dapat merebut daerah Zaire di wilayah timur hingga menuju ibu kota Zaire, Kinshasa. Pasukan gabungan AFDL berhasil menggulingkan rezim Mobutu dan menduduki ibu kota Zaire di Kinshasa. Akhir konflik, pemerintahan Zaire pun diambil oleh pemimpin kelompok AFDL, yaitu Laurent Desire Kabila. Lalu Laurent Desire Kabila mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Perang Kongo II dilatar belakangi oleh perubahan sikap dan kebijakan Presiden Kabila terhadap negara yang ikut membantu menggulingkan rezim Mobutu. Presiden Kabila merasa bahwa negara Rwanda dan Uganda telah mengeksploitasi mineral di wilayah timur Republik Demokratik Kongo untuk kepentingan mereka sendiri, dan pihak Rwanda dan Uganda tentunya berbalik arah memusuhi Presiden Kabila dengan membantu etnis Banyamulenge di RDK Timur untuk menggertak rezim Kabila melalui jalur pemberontakan. Pada 2 Agustus 1998, etnis Banyamulenge membentuk kelompok pemberontak anti-Kabila yang bernama RCD. Pemerintah Rwanda dan Uganda mendukung pemberontakan tersebut dan mengirim pasukan untuk membantu RCD. Dan dalam waktu singkat, pasukan gabungan tersebut berhasil merebut kota-kota penting di RDK Timur. Presiden Kabila menyerukan kepada para penduduk untuk mempersenjatai diri dan beliau mencari dukungan dari negara-negara Afrika untuk melawan gabungan RCD. Pertempuran besar pun terjadi antara pasukan gabungan RDK melawan pasukan dari RCD, Rwanda, dan Uganda. Pertempuran tidak terjadi secara frontal namun bersifat gerilya. Pada Juni 1999, pihak yang mengikuti perang akhirnya sepakat untuk berunding karena perang menemui jalan buntu. Perundingan diadakan di Lusaka, Zambia. Negara yang mengikuti perundingan sepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata. Namun masih ada beberapa baku tembak skala kecil antara milisi pro Kabila dan anti Kabila. Akibat konflik, banyaknya korban akibat perampasan, pelecehan, pemantaian, dan rusaknya berbagai ekosistem hutan dan satwa.
Konflik di Sudan. Pada tahun 1983, Presiden Niamey memberikan keputusan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh Sudan. Hal itu membuat kelompok SPLA mengangkat senjata dan menuduh Presiden Niamey memicu perpecahan etnis di Sudan. Tahun 1985, Presiden Niamey lengser dari jabatannya akibat kudeta. Pada tahun 1986, diadakanlah pemilihan umum di seluruh Sudan. Pemerintah terpilih mengadakan perundingan damai dengan SPLA, dan SPLA menuntut pemerintah Sudan berhenti memasukkan hukum Islam dalam peraturan nasional. Perundingan tidak mencapai kesepakatan karena tuntutan SPLA tidak disetujui oleh kelompok beraliran religius atau National Islamic Front. Konflik dan pertempuran antara pemerintah Sudan dan SPLA berlangsung hingga memasuki tahun 90-an. Pemerintah Sudan dibantu oleh Uni Soviet dan Cina, sementara SPLA dibantu oleh Israel, Uganda, Ethiopia, Eritrea, dan Amerika. Pada Januari 2002, diputuskan untuk melakukan gencatan senjata antara pemerintah Sudan dengan SPLA dan untuk selanjutnya dilakukan perundingan damai bersama. Pada Januari 2005, perjanjian damai tercipta pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Pada Januari 2011, diadakan referendum yang menghasilkan keputusan kemerdekaan bagi Sudan Selatan dengan Salva Kiir Mayardit sebagai presidennya. Konflik di Somalia. Hal yang melatar belakangi konflik Somalia yaitu pada tahun 1969, Somalia dipimpin oleh Muhammad Siad Barre yang memerintah secara otoriter, dan kondisi domestik Somalia yang semakin buruk karena merosotnya ekonomi negara Somalia. Dua hal itu mengakibatkan munculnya kelompok pemberontak, di antaranya yaitu pada tahun 1991, banyaknya kelompok pemberontak berhasil menggulingkan rezim Barre dan memberikan dua dampak, yaitu kondisi semakin kacau dan munculnya perang sipil Somalia. Kelompok pemberontak yang semula memiliki satu misi untuk menggulingkan rezim Barre kini menjadi saling berebut kepemimpinan di negara Somalia. Oleh karena itu, mengakibatkan munculnya 6 negara bagian baru di Somalia, yaitu perang antara kelompok-kelompok di Somalia semakin parah dengan keterlibatan negara lain yang menerjunkan pasukan untuk menangkal peperangan yang merembet ke negaranya. Di antaranya adalah negara Kenya dan negara Ethiopia yang beraliansi dengan kelompok Transitional Federal Government. Tahun 1992, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi, yaitu Koalisi United Nations Peacekeepers yang dipimpin Amerika membentuk UNITAF, dan mereka kemudian datang ke Somalia dengan misi kemanusiaan dan perdamaian. Yang keempat adalah konflik di Afrika Tengah. Negara Afrika Tengah dipimpin oleh Presiden Francois Bozize sejak tahun 2003 melalui kudeta militer. Naiknya Bozize memunculkan respon ketidakpuasan dan pemberontakan dari kelompok kontra pemerintah. Hal ini dilatar belakangi atas isu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindakan eksploitasi tambang berlian di Afrika Tengah untuk kepentingan Bozize sendiri. Lalu, munculnya kelompok pemberontakan di antaranya UFDR dan CPGP. Jalannya konflik Afrika Tengah. Yang pertama adalah diawali dengan pemberontakan tersebut direspon rezim Bozize dengan mengarahkan pasukan militer dan meletuslah Perang Belukar Afrika Tengah. Perang Belukar berhenti tahun 2007 dengan perjanjian damai di kota Birao antara kedua belah pihak. Namun pemerintah dianggap mengingkari poin kesepakatan perjanjian damai. Pada tahun 2012 muncul pemberontakan GPSK. GPSK membuat aliansi dengan UFDR dan CPGP, kemudian terbentuklah Seleka. Seleka memulai aksi pemberontakan sejak Desember 2012 dengan berturut-turut menyerang dan menguasai kota-kota strategis.
Rezim Bouazizi yang sudah kewalahan meminta bantuan pasukan negara asing. Pada Januari 2013, diputuskan gencatan senjata. Perjanjian damai ditandatangani di Libreville, Gabon, dengan poin bahwa pasukan Seleka harus direkrut menjadi tentara negara Afrika Tengah dan Presiden Bouazizi harus mengundurkan diri, serta segera diadakan pemilu legislatif. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang infonya, saya minta maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih.